Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, mata kuliah komputasi paralel dengan judul Summary bab 1 sampai 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasrul dengan NIM 1302002000273 dari kelas A6. Nah, di sini kita akan menemui materi yang pertama ya, yaitu pengantar komputasi paralel, yang kedua lanjutan pengantar komputasi paralel, yang ketiga model pemrograman paralel, yang keempat message passing, yang kelima message passing interface, yang keenam instalasi tools pemrograman paralel, yang ketujuh OpenMP programming, yang ke-8 lanjutan OpenMP programming, yang ke-9 MPI programming, dan yang terakhir lanjutan MPI programming. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab 1. Nah, komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya, jenis komputasi paralel yang sering digunakan, yang pertama yaitu komputasi paralel pada jaringan atau network level parallelism. Yang kedua yaitu komputasi paralel pada tingkat data atau data level parallelism. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur komputer paralel. Yang pertama yaitu single instruction stream atau single data stream, atau bisa kita singkat yaitu SISD. Keunggulannya di sini adalah komputer serial non paralel, single instruction, hanya satu aliran instruksi yang dapat ditindaklanjuti oleh CPU selama satu siklus clock. Yang ketiga yaitu data tunggal, hanya satu aliran data yang digunakan sebagai input selama satu siklus clock. Selanjutnya itu eksekusi deterministik. Ini adalah jenis komputer tertua, dan yang terakhir adalah contoh mainframe generasi yang lebih tua, komputer seperti komputer mini, workstation, dan proses tunggal atau PCIP. Selanjutnya yang kedua yaitu single instruction stream atau multiple data stream, atau biasa kita singkat dengan SIMD. Jenis komputer paralel, single instruction, multiple data, setiap unit pemrosesan data beroperasi pada elemen data yang berbeda. Single instruction di sini yaitu semua unit pemrosesan menjalankan instruksi yang sama pada setiap siklus clock tertentu. Selanjutnya itu paling cocok untuk masalah khusus yang ditandai dengan tingkat keteraturan yang tinggi seperti pemrosesan grafis atau gambar. Selanjutnya yaitu synchronous, lockstep, dan deterministic execution, yaitu varietas, yaitu prosesor array dan vector couplings. Selanjutnya yaitu sebagian besar komputer modern, terutama yang memiliki unit prosesor grafis atau GPU, menggunakan instruksi SIMD dan unit eksekusi. Selanjutnya yaitu multiple instruction stream, single data stream, atau biasa kita singkat dengan MISD. Untungannya di sini jenis komputer paralel, beberapa instruksi atau setiap unit pemrosesan beroperasi pada data secara independen melalui aliran instruksi terpisah. Selanjutnya yaitu data tunggal atau aliran data tunggal dimasukkan ke dalam beberapa unit pemrosesan. Beberapa jika ada contoh aktual dari kelas komputer paralel ini yang pernah ada, beberapa kegunaan yang memungkinkan terjadi seperti beberapa filter frekuensi yang beroperasi pada satu aliran sinyal.
Yang kedua yaitu beberapa algoritma kriptografi mencoba memecahkan kekacauan kode tunggal tunggal ledger. Selanjutnya yaitu multiple interaction stream atau multiple data stream atau biasa kita singkat dengan MIMD. Jenis komputer paralel, multiple instruction, setiap proses dapat menjalankan aliran instruksi yang berbeda. Multiple data, setiap prosesor memungkinkan bekerja dengan aliran data yang berbeda. Proses eksekusi dapat sinkron dan atau asinkron, deterministik atau non-deterministik. Contohnya superkomputer terbaru atau klaster komputer pada jaringan dan green, komputer SMP multiprosesor, PC multi-core, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, itu paralel terminologi. Nah, paralel terminologi di sini terdapat beberapa option. Yang pertama yaitu teks atau tugas, biasanya merupakan program atau set instruksi yang seperti program yang dijalankan oleh prosesor. Yang kedua yaitu communication atau komunikasi. Bertugas biasanya perlu bertukar data. Ada beberapa cara dapat dicapai melalui bus memori bersama atau melalui jaringan. Yang ketiga yaitu konferensi atau konferensi adalah komponen untuk mengolah beberapa tugas secara bersamaan terlepas dari apakah tugas tersebut berjalan secara paralel. Selanjutnya yaitu thread adalah unit terkecil dari pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Selanjutnya yaitu proses adalah program yang berjalan secara independen di dalam sistem komputer. Selanjutnya itu shared memory atau memori bersama adalah model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau thread dapat berbagi ruang memori yang sama. Selanjutnya itu distribute computing atau komputasi distribut adalah komputasi paralel di mana tugas-tugas dieksekusi sejumlah besar komputer terhubung dalam jaringan. Selanjutnya itu paralel algoritma atau algoritma paralel adalah algoritma yang dirancang khusus untuk eksekusi secara paralel yang berarti dapat memanfaatkan kecepatan berprosesan yang lebih tinggi dan beberapa prosesor. Selanjutnya yaitu speed up atau peningkatan kecepatan. Nah, peningkatan kecepatan adalah ukuran sejauh mana pemrosesan paralel meningkatkan kinerja suatu tugas dibanding dengan pemrosesan serial. Selanjutnya yaitu scalability atau skalabilitas, yaitu dapat mengukur sejauh mana sistem paralel dapat meningkatkan kinerjanya dengan menambahkan lebih banyak prosesor atau sumber daya paralel. Selanjutnya itu data paralelisme. Data paralelisme adalah jenis paralelisme di mana tugas-tugas yang dapat dieksekusi pada berbagai bagian data yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya itu teks paralelisme atau paralelisme tugas mengacu pada pelaksanaan tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan. Lanjut, message passing atau pertukaran pesan adalah metode komunikasi antara proses atau thread yang berjalan pada komputer yang berbeda atau pada prosesor yang berbeda dalam sistem paralel. Selanjutnya itu barrier atau hambatan adalah titik sinkronisasi di dalam program paralel di mana semua proses atau thread harus mencapai sebelum melanjutkan eksekusi mereka. Selanjutnya itu fork join model atau model fork join adalah model pemrograman paralel di mana program dipecah menjadi beberapa tugas yang dapat dieksekusi secara paralel atau fork dan kemudian tugas-tugas tersebut bergabung kembali atau join setelah selesai. Selanjutnya itu distribute memori atau memori distribusi
dalam sistem distribusi di mana setiap prosesor memiliki memori lokalnya sendiri dan perlu berkomunikasi melalui pesan atau berbagi data. Selanjutnya yaitu task scheduling atau penjadwalan tugas, yaitu proses menentukan urutan eksekusi tugas pada sistem paralel. Selanjutnya itu multi komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang berdiri sendiri yang memiliki perangkat keras sendiri atau seperti CPU, memori dan I/O. Selanjutnya itu multicore. Multicore adalah penempatan pada lebih dari satu inti pemrosesan atau core, membuat proses tunggal dapat memiliki dua atau lebih core yang bekerja secara bersamaan dalam satu chip basic. CPU arsitektur atau Central Processing Unit. Nah, terbagi atas tiga, yaitu control unit atau unit control, berfungsi untuk bertanggung jawab mengontrol operasi seluruh CPU dan koordinasi eksekusi di dalam program. Yang kedua yaitu arithmetic logis unit atau biasa kita singkat dengan ALU, unit aritmetika logika. Berfungsi sebagai bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika lain seperti AND, OR, NOT pada data. Selanjutnya yaitu register. Register di sini berfungsi sebagai lokasi penyimpanan kecil di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Ukuran kinerja komputasi paralel. Nah, ukuran kinerja komputasi paralel terbagi atas dua, yaitu ukuran kinerja untuk prosesor dan ukuran kinerja untuk aplikasi paralel. Nah, ukuran kinerja untuk prosesor terbagi atas tiga lagi. Yang pertama yaitu Hertz atau Hz. Yang kedua yaitu MIPS atau Million of Instruction per Second. Yang ketiga yaitu MFLOPS atau Million of Floating Point Operation per Second. Untuk ukuran dari kinerja aplikasi paralel terbagi atas 4. Yang pertama yaitu speed up, yang kedua efisiensi, yang ketiga granularity, dan yang terakhir adalah scalability atau skalabilitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Nah, bab 3 di sini adalah model pemrograman paralel terbagi atas dua, yaitu proses interaction dan problem decomposition. Proses interaction terbagi atas dua lagi, yaitu shared memory atau memori bersama. Yang kedua itu message passing atau pertukaran pesan. Yang ketiga problem decomposition terbagi atas dua lagi, yaitu decomposition by text atau pemecahan berdasarkan tugas, dan yang kedua yaitu decomposition by data atau pemecahan berdasarkan data. Nah, shared memory adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan dengan tujuan menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Shared memory in hardware. Shared memory in hardware terbagi atas tiga, yaitu Uniform Memory Access atau biasa kita singkat dengan UMA. Yang kedua yaitu Symmetric Multiprocessor atau SMP. Yang ketiga yaitu Non-Uniform Memory Access atau NUMA. Shared memory, adapun keuntungan dan kerugiannya. Yang untuk keuntungan shared memory itu sendiri terbagi atas dua, yaitu global address space, memberikan perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori. Yang kedua yaitu data sharing antara teks lebih cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama yaitu kerugian utamanya adalah kekurangan skalabilitas antara memori dan CPU.
tanggung jawab programmer untuk konstruksi sinkronisasi yang memastikan akses atau paret dari memori global. Distribut memori. Seperti shared memori, sistem distribut memori sangat bervariasi, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Prosesor memiliki lokal mereka sendiri, karena setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri. Ketika prosesor membutuhkan akses ke data prosesor lain, jaringan pabrik yang digunakan untuk transfer data sangat bervariasi. Hybrid Distributed Shared Memory. Hybrid Distributed Shared Memory adalah komputer terbesar dan tercepat di dunia saat ini, menggunakan arsitektur shared dan distributed memory. Komponen memori bersama dapat menjadi mesin shared memory atau graphic processing unit atau GPU. Komponen distributed memory adalah jaringan beberapa mesin memori atau GPU bersama yang hanya tahu tentang memori karena mereka sendiri bukan memori pada mesin lain. Tren saat ini tampaknya menunjukkan bahwa jenis arsitektur memori ini akan terus menang dan meningkatkan di ujung komputasi yang lebih tinggi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu message passing atau pertukaran pesan. Merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi message terhadap proses data pada sistem dalam proses paralel yang berjalan secara independen. Cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang dimiliki oleh unit pemrosesan lain. Metode message passing. Metode message passing terdapat dua, yaitu synchronous message passing dan asynchronous message passing. Synchronous. Karakteristik message passing. Karakteristik message passing terdapat 5, yaitu komunikasi melalui pesan, independensi unit pemrosesan, kohesivitas memori, sinkronisasi, dan skalabilitas. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Contoh implementasi model pemrograman paralel. Yang pertama yaitu MPI atau Message Passing Interface. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Yang kedua adalah PVM atau Parallel Virtual Machine. PVM adalah kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Selanjutnya karakteristik MPI. Yang pertama yaitu komunikasi antar prosesor. Nah, komunikasi antar prosesor di sini MPI memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan, biasanya disebut sebagai proses atau teks. Yang kedua yaitu standar industri. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Yang ketiga pesan. MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan. Yang keempat yaitu operasi sinkronisasi. Di sini MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu tools pemrograman paralel. Instalasi compiler yang mendukung OpenMP. OpenMP biasanya terintegrasi dengan compiler pada Windows. Anda dapat menggunakan compiler seperti MingWe garis datar W64. Ini adalah pengembangan dari MingWe yang mencakup dukungan OpenMP. Anda dapat menginstalnya melalui MSYS2 melalui link https www.msys2.org. Adapun langkah-langkah untuk instalasi MSYS2 yaitu yang pertama download the installer, run the installer. MSYS2 requires 64 bit Windows 8 dan 1 or never.
enter your desired installation folder. Yang keempat itu when done klik finish, dan yang terakhir no MES is ready for UN terminal of the ERP 64 environment. Sebelum menginstal OpenMP, pastikan database paket MSYS2 Anda terupdate dengan menjalankan perintah berikut seperti patchman SYU. Dan untuk menggunakan OpenMP, Anda memerlukan compiler yang mendukung GCC atau GNU Compiler Collection adalah salah satu pilihan yang umum digunakan. Anda dapat menginstal GCC bersama dengan dukungan OpenMP dengan memasukkan patchman garis mendatar S Ming W garis mendatar W 64 garis mendatar X 86 underscore 64 garis mendatar GCC untuk komputer yang dengan ukuran bit dengan arsitektur 64 bit. Ketika menggunakan arsitektur 32 bit, pesan yang tadi bisa kita ganti dengan patchman Ming W garis mendatar W64 garis mendatar I686 garis mendatar GCC. Instalasi compiler MPI untuk menjalankan kode program MPI di MSYS2, Anda perlu mengikuti beberapa langkah di bawah ini dengan panduan langkah demi langkah. Seperti yang pertama itu membuka terminal MSYS2, yang kedua instalasi MS MPI, yang ketiga download installer Microsoft MPI v10.0 pada link berikut. Direktori Microsoft MPI. Direktori MPIX berada pada di data C pemrograman files Microsoft MPI bin yang nantinya akan digunakan untuk mengeksekusi kode pemrograman MPI secara paralel. Nah, adapun penjelasan kode program MPI, kode program dimulai dengan inklusi stdio.h untuk fungsi printify dan MPI.h untuk MPI. Dalam fungsi main, MPI .init digunakan untuk menginisialisasi lingkungan MPI. MPI.com.rank digunakan untuk mendapatkan ID proses saat ini, rank dan communicator default seperti MPI /com/word. Com size digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses dalam communicator default. Program mencetak pesan atau hello world. I am process rank of size, di mana rank adalah ID proses saat ini dan size adalah jumlah total proses. Setelah selesai, program memanggil IMP finalis untuk menyelesaikan lingkungan MPI. Selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu OpenMP. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel multi-threading pada arsitektur shared memory. Terbagi atas 3, yaitu critical selection untuk mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan atau shared resource, sehingga mencegah threads mengakses bagian kode secara bersamaan. Yang kedua yaitu barrier, adalah mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Yang ketiga itu atomic. Penggunaan atomik dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan atau race condition. Yang keempat yaitu shared and prefetch variable, yaitu variabel bersama adalah variabel yang dapat diakses oleh semua threads dalam lingkungan variabel. Variabel pribadi adalah variabel yang masing-masing thread memiliki salinan sendiri. Yang kelima yaitu Amdahl's law, yaitu hukum Amdahl merinci sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat dicapai melalui paralelisasi tugas.
Yang terakhir yaitu environment variable adalah environment variable dalam OpenMP adalah variabel variabel yang mempengaruhi perilaku dan konfigurasi runtime dari OpenMP. Selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu lanjutan dari OpenMP programming terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah kondisional, yaitu OpenMP conditional adalah istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. OpenMP function lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Yang ketiga yaitu reduction. OpenMP reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil hasil akhir. Selanjutnya itu for. For digunakan untuk mengidentifikasi mengindikasikan kepada compiler bahwa satu loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa threads. Selanjutnya yaitu OpenMP master adalah digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Selanjutnya yaitu single atau pragma open single adalah direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread sama hanya dengan master. Kita masuk ke bab 9, yaitu Message Passing Interface atau MPI. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Installing MPI CH2 atau MSMPI on a single machine, running an MPI cluster within a LAN. Running an MPI cluster within island terdapat beberapa step. Yang pertama adalah instalasi MPI CH on Linux machine. Step 2 yaitu configure your host file. Step 3 adalah create a new user. Step 4 setting up SSH. Step 5 setting up NPS. Step 6 setting up NPS garis mendatar worker. MPI send and receive, yaitu mengirim dan menerima adalah dua konsep dasar MPI. Hampir setiap fungsi tunggal di MPI dapat diimplementasikan dengan panggilan kirim dan terima dasar. Alur proses komunikasi MPI, yang pertama itu proses A memutuskan pesan perlu dikirim ke proses B, yang kedua yaitu A kemudian mengakses semua data yang perlu ke dalam buffer untuk proses B, yang ketiga yaitu data kemudian dikemas ke dalam satu pesan sebelum ditransmisi buffer, yang keempat data ditransmisi menggunakan perangkat jaringan untuk menentukan routing ke node yang tepat, yang kelima yaitu proses B masih harus mengakui bahwa ia ingin menerima data A. MPI point-to-point communication. Jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses. Dua jenis fungsi tersedia yaitu send dan receive. Proses sender menggunakan fungsi send dan proses receiver menggunakan fungsi receive. MPI MPI.isend input parameter bab, count, data type, destination, tag, dan code. MPI.isend fungsi ini mengirimkan pesan dari sender ke receive dalam mode non-blocking dibandingkan dengan fungsi MPI send. Ia memiliki MPI request sebagai parameter tambahan. MPI receive input parameter count, data type,
source, destination, type, count, output parameter, bulk, dan status. API erects input parameter buff, count, data type, source, tag, dan count. Output parameter request. API send read. Fungsi ini secara bersama mengirim dan menerima pesan. Ini adalah fungsi komunikasi dua arah. API erect input parameter send buff, send count, send type, dash, send tag, recall, recount, recount R, active, so source, red tag, com, output parameter, range bob, dan status. Bab 10. Types of collective function. Memiliki komunikasi default yang disebut MPI com, word yang berisi semua proses yang tersedia. Komunikasi kolektif melibatkan komunikasi data menggunakan semua proses di dalam komunikator tertentu. Types of collection function terbagi atas dua, yaitu fungsi komunikasi kolektif dan fungsi komunikasi kolektif operasional. Fungsi komunikasi kolektif terbagi atas tiga, yaitu one to many, many to one, many to many. Fungsi komunikasi kolektif operasional fungsi komunikasi kolektif operasional itu synchronization, data movement, dan collective operation. One-to-many communication, input parameter, buffer, count, data type, route, count. One-to-many communication in P scatter, input parameter, send buff, send count, send type, rest count, C type, site type, route, dan count. Output parameter, range buff. Many to one communication, API gather. Fungsi ini mengumpulkan data dari banyak tender dalam komunikator. MPI reduce. Fungsi ini mengumpulkan data dari banyak tender dalam komunikator. Many to one communication, MPI gather. Output input parameter send buff, send count, send type, range count, type, route, dan count. Output parameter range buff. Many to one communication, MPI reduce. Input parameternya itu send buff, count, data type, route, dan count. Output parameternya itu range buff. Many communication, MPI all. Input parameter send buff, send count, send type, res count, res type, count. Output parameter range buff. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.